Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan hadis Bukhari nomor hadis 4. Qala berkata siapa Ibnu Syihab wa akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansoriya iku qala berkata siapa Jabir wa huwa adapun Jabir iku yuhaddisu bercerita dia an fatratil wahyi tentang terlambatnya wahyu. Di lanjutan cerita ini yang mengatakan wafatarul wahyu itu dilanjutkan oleh Jabir. Faqala maka bersabda siapa Nabi fi hadisih dalam hadisnya Jabir. Baina suatu ketika aku amsi berjalan aku. Ketika itu sami itu mendengar aku sautan pada suara minas samai dari langit. Farofa'tu maka mengangkat aku basori pada pandanganku. Fa'idha maka ketika itu al-malaku malaikat maksudnya Jibril alladzi yang ja'ani telah datang siapa malaikat ni padaku bihiro di gua Hiro ikut jalisun orang yang duduk ala kursiyin di atas kursi bainas samai di antara langit wal ardi dan bumi. Ketika masa terlambatnya wahyu itu, suatu saat Nabi berjalan terus mendengar ada suara dari langit. Lalu dia mengangkat pandangannya. Maka ketika itu di antara langit dan bumi, malaikat Jibril duduk di kursi, yang kursi itu ada di antara langit dan bumi. Faru'aitu maka ditakutkan aku minhu dari Jibril. Ya, karena Nabi belum ini tetap takut gitu. Karena Jibril muncul dalam wujud yang sempurna, yang memiliki 600 sayap. Farojatu maka kembali aku. Fakultu maka berkata aku kembali ke rumah istrinya ketakutan. Lalu berkata, zammiluni, menyelimutilah kalian nih padaku. Nah, setelah diselimuti itu, fa'anzala maka menurunkan siapa Allah Ta'ala yang maha luhur. Ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut. Kum, berdirilah. Fa'anzir, maka menakut-nakutilah engkau. Ila qaulih sampai firman-Nya warrujza dan pada berhala fahjur maka tinggalkanlah. Jadi kalau iqra bismi rabbikal ladzi itu adalah SK kenabian. Kalau ya ayyuhal muddatsir ini adalah SK kerasulan. Fahamiya maka terus apa al wahyu watataba'a dan saling berturut-turut apa wahyu atau terus-menerus apa wahyu. Hanya setelah itu ya wahyu terus-menerus datang. Taba'ahu mengikuti hu pada Yahya siapa Abdullah bin Yusuf wa Abu Shalih wa taba'ahu dan mengikuti hu pada Aqil siapa Hilal bin Raddad ani Zuhri wa qala Yunus wa Ma'mar dan berkata siapa Yunus dan Ma'mar bahwa riduhu pundaknya Nabi. Jadi kalau di hadis versinya Abdullah itu di halaman sebelumnya itu yarjufu fuaduh. Nah, kalau di sini yarjufu buwadiruh. Yarjufu buwariduh. Setelah turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Faraja'a maka kembali biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Kalau versi hadisnya Hilal yarjufu bawadiruh. Ada sedikit perselisihan versi. Hadis nomor 5. Haddasana Musa ibnu Ismail qala haddasana Abu Awanah qala haddasana Musa ibnu Abi Aisyah qala haddasana Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin fi qaulihi dalam firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur. La tuharrik, janganlah menggerak-gerakkan engkau bihi
dengan Quran lisanaka pada lisanmu, lita'jal agar tergesa-gesa engkau bihi dengan Al-Quran. Ibnu Abbas mentafsirkan surat Al-Qiyamah ayat 16 yang berbunyi la tuharrik bihi lisanaka lita'jal bih. Jangan terburu-buru menggerakkan lisan untuk mengikuti bacaan Al-Quran. Karena waktu itu Jibril belum selesai ngomong, Nabi sudah ikut menggerak-gerakkan, takut tidak hafal. Kalau berkata Ibnu Abbas, karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku yu'aliju tergesa-gesa siapa Nabi minat tanzil dari turunnya wahyu, syiddata karena berat, cepat-cepat merasa sangat berat, takut hilang wahyunya karena merasa berat. Jadi belum selesai Jibril ngomong dia sudah berusaha menghafalkan karena takut nanti kalau tidak dihafalkan kepanjangan hilang. Akhirnya tergesa-gesa sampai tidak konsen gitu. Wakana dan ada siapa Nabi mimman termasuk apa-apa yuharriku menggerak-gerakkan siapa Nabi safataihi pada dua bibirnya. Dan Nabi ya berusaha menggerak-gerakkan bibirnya yang menghafalkan meskipun pembelajaran belum selesai. Faqala maka berkata siapa Ibnu Abbas, fa'ana maka adapun aku uharrikuhuma menggerakkan aku huma pada kedua bibir lakum pada kalian kamakana sebagaimana ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku yuharrikumuhuma menggerakkan siapa Nabi huma pada dua bibir. Artinya Ibnu Abbas mencontohkan, tak gerakkan seperti ini loh. Wow gitu. Tak gerakkan seperti ini loh. Seperti Nabi menggerakkan. Hanya Ibnu Abbas memberikan contoh bahwa ketika dia sambil mendengarkan Al-Quran dibacakan, dia sambil ikut berbicara. Ini saja tidak boleh. Ikut menghafalkan ilmu ketika ilmu sedang dilangsungkan pengajiannya, itu saja tidak boleh. Apalagi ngobrol dengan temannya, SMS-an, ketika ada ayat atau hadis disampaikan. Dalil ini juga memberikan hikmah kepada kita bahwa jangan terburu-buru di dalam mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian kita mentarget untuk segera khatam. Padahal bukan itu yang dicari. Tidak ada dalil yang menyatakan orang yang khatam Al-Quran, khatam Bukhari, kemudian dia menjadi orang faham, kemudian dia menjadi orang yang baik. Hikmahnya di sini. Jadi agama itu dikaji untuk diamalkan. Setelah diamalkan, barulah kemudian diperjuangkan. Jadi jangan sampai mengkajinya banyak sekali, namun tidak ada yang diamalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, bisa menjadi jariyah untuk saya dan panjenengan semua. Waqala dan berkata siapa Sa'id bin Jubair, ana adapun aku uharrikuhuma menggerak-gerakkan aku huma pada dua bibir kama ra'aitu sebagaimana telah melihat aku Ibnu Abbas pada Ibnu Abbas yuharrikuhuma menggerak-gerakkan siapa Ibnu Abbas huma pada dua bibir. Nah, ini juga gurunya mencontohkan. Jadi Ibnu Abbas ketika menyampaikan dalil ini betul-betul mencontohkan sesuai dengan apa yang dilakoni Nabi. Nah, muridnya Ibnu Abbas yaitu Sa'id bin Jubair, ini sama-sama sahabat namun ya guru dan murid, ikut mencontohkan menggerak-gerakkan sebelum pengajian selesai. Artinya dia ikut menggerak-gerakkan bibirnya, belajar menghafal, bahkan ketika Al-Quran selesai dibacakan, mendengar sambil menghafal. Jadi orang dulu itu sampai saking betul-betul menjaganya kemurnian ilmu, itu betul-betul disampaikan apa adanya, bahkan tingkah lakunya guru itu ditirukan. Saking murninya ilmunya. Maka kita haram untuk menambah-nambahi ilmu yang kita tidak tahu ilmunya. Kalau menyatukan ilmu boleh, keterangan A
Diterangkan di tempat yang B karena ada kaitannya boleh. Tapi kalau menambah sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh para sahabat, maka itu adalah suatu kekeliruan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Faharroka, maka menggerak-gerakkan siapa Nabi safataihi pada dua bibirnya Nabi. Fa'anzala, maka menurunkan siapa Allah Ta'ala yang maha luhur siapa Allah. La tuharrik, janganlah menggerak-gerakkan engkau. Bihi, dengan Al-Quran, lisanaka pada lisanmu. Litakjala, agar tergesa-gesa engkau bihi dengan Al-Quran. Karena inna alaina, sesungguhnya atas kami Allah, jam'ahu, kumpulannya Al-Quran, wa qur'anahu, dan bacaannya. Janganlah kamu menggerak-gerakkan bibirmu supaya tergesa-gesa. Kami yang akan mengumpulkan dan memberitahu bacaannya. Kalau berkata Ibnu Abbas, jam'ahu, kumpulannya Al-Quran, lahu, pada Al-Quran, fi sodrika, di dadamu. Allah yang menjamin Al-Quran masuk ke dadamu. Jadi menghafal itu bukan semata-mata karena adanya kemauan kita, bukan semata-mata karena usaha kita untuk menghafal, tapi betul-betul hikmah, betul-betul dari Allah. Wa taqra'uhu, dan membaca engkau pada Al-Quran. Fa'idha qara'nahu, maka ketika telah membaca kami hu pada Quran, fa'tabi, maka mengikutilah engkau Qur'anahu pada bacaannya. Kalau sudah selesai, baru kemudian ikut bacanya. Nah, ini yang namanya betul-betul sempurna. Sempurnanya belajar itu adalah betul-betul konsentrasi mendengarkan ketika sedang disampaikan. Setelah itu baru diikuti. Kalau berkata siapa Ibnu Abbas, fastami, maka mendengarlah engkau lahu pada Al-Quran, wa ansit, dan memperhatikanlah. Thumma, kemudian, jadi qara'nahu fattabi Qur'ana, maksudnya adalah ya betul-betul didengarkan dan diperhatikan. Istami itu mendengarkan dengan teliti. Ada dalil yang mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami, istama'a yastami'u. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Istami'u itu mendengarkan fokus pada satu titik. Beda dengan sami'a. Kalau sami'a itu mendengarkan bisa disambi dengan yang lain. Kalau istama'a mendengarkan dengan betul-betul fokus pada satu titik. Mencari dengar gitu maknanya. Wa ansit, dan diam. Jadi kalau ada Al-Quran diterangkan di forum apapun itu, maka kita harus istama'a. Fokus mendengarkan satu itu, tidak mengerjakan yang lain, lalu ansit, mulutnya mingkem sampai betul-betul faham. Thumma inna alaina, kemudian sesungguhnya wajib atas kami bayanahu, keterangannya Al-Quran. Jadi juga keterangan Al-Quran berasal dari Allah. Thumma, kemudian inna alaina, sungguhnya atas kami anta qara'ahu, apabila membaca engkau hu pada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ketika sedang diajarkan, maka kita fokus pada mendengarkan, mulut kita diam. Nanti Allah yang akan memasukkan Al-Quran ke dalam dada kita. Allah juga yang akan membuat kita menjadi hafal. Allah juga yang akan memasukkan pengertiannya atau hikmahnya Al-Quran. Fakana, maka ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da dzalik, setelah demikian itu, idza atahu, ketika datang padanya siapa Jibril, istama'a, maka mencari dengar dia. Istama'a yastami'u, berwazan ifta'ala. Jadi berusaha mendengar dengan seksama. Ini adalah rahasia berguru. Jadi banyak orang yang berguru namun ilmunya beda. Orang yang berguru dengan betul-betul memperhatikan, betul-betul niat karena Allah, betul-betul mencari ilmu, itu dapat banyak hikmah.
karena dia istama'a. Tapi kalau orang yang berguru dengan sami'a, datang ke pondok, di pondok manapun itu atau di majelis ta'lim manapun itu, namun tidak terlalu memperhatikan ilmu, tidak istama'a, hanya sami'a saja, maka dia dapatnya ya sedikit. Ini adalah kunci dari berguru. Kunci dari berguru. Al-Quran itu harus istama'a wa ansit. Bahkan Nabi pun tidak tahu waktu itu. Sehingga dia ya pokoknya berguru akalnya yang nerima. Wah, ini kalau ndak saya ulang langsung hilang ini. Padahal lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi yang bisa memahami Al-Quran dan hadis itu adalah hati. Maka hatinya yang dibersihkan, hatinya yang disiapkan untuk menampung ilmu. Jangan diyakini bahwa kita belajar itu karena kepintaran kita. Bukan. Semata-mata karena ridho Allah. Maka kita yang paling penting dalam belajar adalah kita istama'a wa ansit. Insya Allah akan memberikan kita pemahaman, memberikan kita makna, memberikan kita hikmah yang banyak. Fa'idha, maka ketika intolako pergi siapa Jibril, qara'ahu maka membaca hu pada Al-Quran siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kama qara'ahu sebagaimana membaca siapa Jibril hu pada Al-Quran. Nah, buktinya setelah Nabi mengikuti istama'a wa ansit tadi, maka ketika Jibril pergi, Nabi mengulangi persis seperti bacaannya Jibril. Ini karena kefadolan dari Allah. Di majelis ilmu manapun saudara-saudari semua berada, supaya istama'a wa ansit. Nah, sekarang ini banyak orang yang belajar ilmu agama dimanapun dia berada, di majelis manapun dia berada. Pada akhirnya tidak bisa memahami ilmu dengan benar. Karena banyak yang diselingi dengan ngobrol, atau banyak yang diselingi dengan HP. Maka kalau ngaji kemanapun kita, acara apapun, kalau bisa HP-nya ditinggal dulu. Karena apa? Tidak mungkin paham. Pokok ada orang menyampaikan ayat, menyampaikan hadis kok jenengan mainan HP, dijamin insya Allah pasti tidak hafal, pasti tidak paham. Nomor hadis 6. Haddasana Abadan qala akhbarna Abdullah qala akhbarna Yunus ani Zuhri wa haddasana Bishr bin Muhammad qala akhbarna Abdullah qala akhbarna Yunus wa Ma'mar ani Zuhri nahwahu semisal hadisnya Yunus. Qala berkata siapa Zuhri, akhbarani telah mengabari padaku siapa Ubaidullah bin Abdullah bin Abbas. Qala berkata siapa Ubaidullah ani bin Abbas. Qala berkata Abdullah bin Abbas. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ajwadan nas, lebih dermawannya manusia. Nabi itu manusia yang sangat dermawan. Saking dermawannya ada hadis ketika Nabi memiliki baju yang bagus gitu. Kemudian ada sahabat yang memegang, bagus Nabi. Nabi masuk, diganti bajunya, terus diberikan kepada sahabat tersebut. Ya kurang lebih dengan kita yang sekarang sangat pelit gitu ya. Kurangnya banyak. Wakana dan ada ajwaduma, lebih dermawannya apa-apa yakunu yang ada siapa Nabi, iku fi Ramadan, di bulan Ramadan. Hina ketika yalqahu menjumpaihu pada Nabi siapa Jibril, malaikat Jibril. Jadi Nabi itu orang yang sangat dermawan, paling dermawan. Namun ketika bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan tuh Nabi mentasihkan kembali semua ilmunya kepada Jibril. Nah, ketika bulan Ramadan Nabi lebih dermawan lagi. Memang ada tuntunan bahwa Ramadan itu kita beribadah lebih selain karena pahalanya yang luar biasa. Wakana dan ada siapa Jibril yalqahu menjumpai siapa Jibril hu pada Nabi fi kulli lailatin, di setiap malam min Ramadan pada bulan Ramadan. Fayudarisuhu maka tadarus siapa Nabi hu pada Jibril. Nabi membaca semua ayat yang pernah diturunkan Allah, Jibril mendengar. Jadi boleh guru itu mendengarkan pemahamannya murid sambil introspeksi, ini pahamnya udah benar apa salah. Fayudarisuhu maka
tadarus siapa Nabi hu pada Jibril, Al-Qur'an pada Al-Qur'an. Fala Rasulullah, maka niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ajwadu, lebih dermawan atau maksudnya lebih cepat, bil khair, pada kebaikan, minar rihil mursalah, daripada angin yang dilepas. Nabi itu betul-betul kalau dalam urusan kebaikan itu sangat cepat, sangat pol, bahkan lebih cepat daripada angin yang dilepas. Ini gambaran majas yang artinya sangat. Demikian yang bisa disampaikan pada hari ini. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.